Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami. Kami dari kelompok 8 mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Cahyo Hermanto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pengenalan sistem pakar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 8 ini. Yang pertama, ada Giri Sejati Nugraha dengan NIM 22110329. Yang kedua ada Harma Wijaya dengan NIM 22110335. Yang ketiga Lina Rosdiana dengan NIM 22110342. Yang keempat adalah saya sendiri, Marsya Adinda Widika Putri dengan NIM 22110349. Dan yang kelima Muhammad Nizar Nawawi dengan NIM 22110357. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari sistem pakar. Yang pertama adalah untuk memahami definisi sistem pakar. Yang kedua, untuk memahami keuntungan dan kelemahan dari sistem pakar. Yang ketiga, untuk memahami konsep dasar sistem pakar. Yang keempat, untuk memahami bentuk dan struktur sistem pakar. Yang kelima, untuk memahami basis pengetahuan dari sistem pakar. Yang keenam, untuk memahami mode inferensi dari sistem pakar. Yang ketujuh, untuk memahami ciri-ciri sistem pakar. Dan yang terakhir, untuk memahami aplikasi dan pengembangan dari sistem pakar. Selanjutnya, definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menstimulasikan perilaku dan penilaian manusia atau organisasi yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Sistem ini memperoleh pengetahuan yang relevan dari basis pengetahuannya dan menafsirkannya sesuai dengan masalah pengguna. Data dalam basis pengetahuan pada dasarnya ditambahkan oleh manusia yang merupakan pakar. Kemudian, perangkat lunak ini digunakan oleh orang yang bukan pakar untuk memperoleh informasi. Sistem ini digunakan dalam berbagai diagnosis medis, akuntansi, pengodean, permainan, dan bidang lainnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Giris Jatinugraha dengan NIM 22110329. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kelemahan dari sistem pakar. Yang pertama, keuntungan dari sistem pakar. 1. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. 2. Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. 3. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. 4. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. 5. Tidak memerlukan biaya saat tidak digunakan, sedangkan pada pakar manusia memerlukan biaya sehari-hari. 6. Dapat digandalkan atau diperbanyak, sesuai kebutuhan dengan waktu yang minimal dan sedikit biaya. Ketujuh, dapat memecahkan masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia dengan catatan menggunakan data yang sama. Yang terakhir, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kelemahan dari sistem pakar. 1. Biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan mengembangkannya sangat mahal. 2. Sulit dikembangkan, karena hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya, dan kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia karena sangat sulit bagi seorang pakar untuk menjelaskan langkah mereka dalam menangani masalah. Ketiga, kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakai sistem pakar. Keempat, sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Kelima, pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda, meskipun sama-sama benar. Yang terakhir, transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem pakar. Yang pertama, keahlian. Kelebihan penguasaan pengetahuan di bidang tertentu yang diperoleh dari pelatihan, membaca, atau pengalaman. Kedua, seorang ahli. Seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan atau domain, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, memecahkan aturan-aturan jika dibutuhkan, dan menentukan relevan tidaknya keahlian mereka. Ketiga, pengalihan keahlian. Pengalihan dari para ahli
ke komputer untuk kemudian dialihkan lagi ke orang lain yang bukan ahli merupakan tujuan utama dari sistem pakar. Proses ini membutuhkan 4 aktivitas, yaitu yang pertama, tambahan pengetahuan dari para ahli atau sumber-sumber lainnya. 2. Representasi pengetahuan ke komputer. 3. Inferensi pengetahuan. Dan terakhir, pengalihan pengetahuan ke user. Selanjutnya ada inferensi. Salah satu fitur yang harus dimiliki oleh sistem pakar adalah kemampuan untuk menalar. Jika keahlian kalian sudah tersimpan sebagai basis pengetahuan atau knowledge base, maka komputer harus dapat membuat inferensi. Proses inferensi ini dikemas dalam bentuk motor inferensi atau inference engine. Selanjutnya ada aturan. Sebagian besar sistem pakar dalam bentuk rule-based system, yaitu pengetahuan disimpan dalam bentuk aturan-aturan. Yang terakhir, kemampuan, merupakan kemampuan untuk merekomendasi. Berikut ini merupakan gambar 2.1 yang merupakan menggambarkan konsep dasar dari sistem pakar, yang dimana pengguna menyampaikan fakta atau informasi untuk sistem pakar dan kemudian menerima saran dari pakar atau jawaban ahlinya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Harma Wijaya dengan NIM 22110335. Baik, selanjutnya di dalam sistem pakar ini teman-teman ada sebuah arsitektur atau sebuah skenario yang disebut dengan struktur. Nah, secara garis besar struktur ini dibagi dua. Yang pertama adalah lingkungan pengembangan, serta yang kedua disebut konsultasi. Kita punya dua bagian nih, jadi di tengah-tengahnya dibagi oleh sebuah bidang ya. Kita belajar dulu tentang lingkungan pengembangan itu apa, kenapa itu lingkungan konsultasi. Nah, yang disebut dengan lingkungan konsultasi adalah sebuah bagian struktur dari sistem pakar yang digunakan untuk berkonsultasi sebagaimana namanya ya, agar mendapatkan pengetahuan dan hasil dari sistem pakar layaknya seorang pengguna berkonsultasi atau berdiskusi dengan seorang atau lebih pakar. Kemudian lingkungan pengembangan itu bagian dari sistem pakar yang digunakan oleh pembuat sistem pakar untuk membangun komponen-komponen serta mengenalkan pengetahuan ke dalam basis pengetahuan. Jadi kalau diumpamakan ya, lingkungan konsultasi ini adalah bagian front end-nya yang biasanya berinteraksi dengan pengguna. Kemudian lingkungan pengembangan ini berarti dia adalah back-end-nya, dimana kita tidak perlu tahu kerumitan yang ada di balik sebuah sistem pakar, begitu kurang lebihnya ya. Nah, setiap elemen-elemen tadi jadi kita akan coba bahas, dimulai dari struktur yang pertama disebut dengan akuisisi pengetahuan ya. Letaknya ada di sebelah sini, merupakan bagian dari lingkungan pengembangan atau akuisisi pengembangan. Ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar dengan cara merekayasa pengetahuan sehingga pengetahuan itu bisa diproses oleh komputer. Kemudian pengetahuan ini disimpan di dalam sebuah bagian yang disebut basis pengetahuan. Ini ya. Nah, basis pengetahuan ini adalah bagian yang paling penting karena di dalamnya berisi tentang banyak sekali referensi pengetahuan. Kalau teman-teman sudah belajar dulu masih ingat bentuk referensi pengetahuan itu bisa dalam hal if dan rule dalam bentuk script, frame, atau menggunakan logika-logika yang lainnya ya. Nah, sumber pengetahuan pada proses akuisisi pengetahuan ini bisa diproses dari pakar, buku, atau dari informasi yang tetap pada sebuah dokumen ya. Ini adalah proses akuisisi pengetahuan. Disebutkan juga tadi ada bagian disebut basis pengetahuan. Elemen dasar yang menyusun pengetahuan ini adalah berupa fakta serta aturan. Fakta itu boleh berupa situasi, kondisi, atau permasalahan yang valid, serta elemen kedua aturan. Nah, yang mengarahkan penggunaan pengetahuan itu agar masalahnya bisa dipecahkan gitu. Basis pengetahuan ini isinya diperlukan untuk memahami, melakukan informasi, serta untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini juga salah satu bagian yang sangat kritikal
yang ada pada struktur sebuah sistem pakar. Erat kaitan selanjutnya adalah mesin referensi. Ini kalau dilihat juga salah satu bagian yang terbesar ya, yang berada pada dua buah lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. Mesin referensi ini adalah sebuah program yang digunakan untuk melakukan proses penalaran terhadap sebuah kondisi ya. Nah, yang kemudian dilakukan penalaran terhadap atas fakta dan aturan yang disimpan pada basis pengetahuan. Jadi meskipun dipecah-pecah ya bagian yang ada pada lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan ini, tapi setiap elemen hidup mereka ini nampaknya saling berkaitan dengan yang lainnya. Nah, mesin referensi ini bertugas juga untuk melakukan manipulasi serta mengarahkan kaidah, model, serta fakta yang tadi disimpan dalam basis pengetahuan agar solusi atau kesimpulannya itu bisa ditarik secara valid. Nah, untuk menarik kesimpulan mesin referensi ini menggunakan setidaknya dua strategi. Yang pertama adalah forward chaining, yang kedua adalah backward chaining atau kombinasi keduanya, namun yang paling umum adalah bentuk A dan B ini. Jadi strategi penarikan kesimpulan atau proses penalaran ini adalah bagian dari mesin referensi. Sampai di sini, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Lina Rosdiana dengan NIM 22110342. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode inferensi dalam sistem pakar. Jadi, metode inferensi adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem pakar untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan dari basis pengetahuan yang ada. Ini adalah otak dari sistem pakar yang memproses informasi. Ada dua metode inferensi utama yang sering digunakan dalam sistem pakar, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining dan backward chaining adalah metode inferensi yang digunakan oleh sistem berbasis aturan. Sistem ini dirancang untuk mencapai kesimpulan berdasarkan sejumlah aturan, if then rules, dan fakta yang tersedia. Forward chaining atau penalaran maju disebut juga pendekatan berbasis data atau data driven approach. Proses ini dimulai dari fakta-fakta yang ada, lalu bergerak maju untuk mencari kesimpulan dengan menggunakan aturan yang cocok. Pendekatan ini cenderung eksploratif karena menggunakan sistem informasi yang ada sehingga menemukan hasil akhir. Lalu backward chaining atau penalaran mundur, sebaliknya itu backward chaining adalah pendekatan berbasis tujuan atau goal-driven approach. Proses ini dimulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai, lalu bergerak mundur untuk menentukan apakah fakta yang ada mendukung tujuan tersebut. Oke, selanjutnya kita ke bagaimana forward chaining bekerja. Pertama itu, sistem memulai dengan kumpulan fakta awal. Fakta tersebut dievaluasi terhadap if-then rules yang ada. Jika kondisi pada bagian if dari sebuah aturan terpenuhi, maka bagian then akan diaktifkan. Proses berlanjut hingga ditemukan kesimpulan atau tidak ada aturan lagi yang bisa diterapkan. Metode ini bekerja maju dari fakta-fakta yang diketahui menuju kesimpulan. Dimulai dari data atau informasi awal yang tersedia, sistem akan mencari aturan-aturan dalam basis pengetahuan yang premisnya cocok dengan fakta tersebut. Jika ditemukan kecocokan, konsekuensinya akan ditambahkan sebagai fakta baru, dan proses ini berulang hingga tidak ada lagi aturan yang dapat diterapkan atau tujuan tercapai.
Analoginya mirip dengan jika ini benar, maka apa yang terjadi selanjutnya? Contoh sederhananya, ada fakta yaitu hari ini hujan. Aturan satunya, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Aturan duanya, jika jalanan basah, maka hati-hati berkendara. Prosesnya yaitu dari fakta hari ini hujan, sistem akan menyimpulkan jalanan basah berdasarkan aturan 1. Kemudian, dari fakta jalanan basah, sistem akan menyimpulkan hati-hati berkendara berdasarkan aturan 2. Ada pula contoh kasus forward chaining, yaitu sistem pendukung keputusan medis yang mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala pasien. Jika pasien memiliki gejala demam, batuk kering, dan sesak napas, sistem akan memeriksa aturan terkait dan menelusuri kemungkinan diagnosis seperti pneumonia atau COVID-19. Kapan forward chaining ini cocok digunakan? Forward chaining cocok untuk masalah di semua data masukan. Cocok untuk masalah di mana semua data masukan tersedia di awal dan sistem perlu mencari semua kemungkinan kesimpulan atau untuk mendiagnosis masalah berdasarkan gejala yang diberikan, misalnya diagnosis penyakit. Lalu, bagaimana backward chaining bekerja? Pertama, sistem memulai dengan tujuan yang spesifik. Kedua, aturan-aturan yang dapat menghasilkan tujuan ini akan diperiksa. Lalu, sistem mencari apakah fakta-fakta yang tersedia bisa mendukung bagian if dari aturan tersebut. Lalu, proses berlanjut hingga tujuan tercapai atau hingga tidak lagi ada aturan yang relevan untuk diperiksa. Metode ini bekerja mundur dari tujuan atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Sistem akan mencari aturan yang memiliki tujuan tersebut sebagai konsekuensinya. Kemudian, premis dari aturan tersebut akan menjadi subtujuan baru yang perlu dibuktikan. Proses ini berulang hingga semua subtujuan dapat dibuktikan dengan fakta yang ada atau aturan dasar yang diketahui. Analoginya mirip dengan untuk mencapai ini, apa yang harus benar sebelumnya? Nah, ada contoh sederhananya. Tujuannya di sini yaitu sistem harus merekomendasikan hati-hati berkendara. Aturan 1, jika jalanan basah, maka hati-hati berkendara. Aturan 2, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Untuk membuktikan hati-hati berkendara, sistem mencari aturan yang memiliki konsekuensi tersebut, yaitu aturan 1. Kemudian sistem perlu membuktikan premisnya, yaitu jalanan basah. Untuk membuktikan jalanan basah, sistem mencari aturan yang memiliki konsekuensi tersebut, yaitu aturan 2. Akhirnya, sistem perlu membuktikan premis hari ini hujan, yang mungkin merupakan fakta yang sudah diketahui. Contoh kasus backward chaining yaitu sistem chatbot pelayanan pelanggan yang mencoba menyelesaikan keluhan. Jika tujuannya adalah memperbaiki perangkat, sistem akan menanyakan apakah perangkat menyala, apakah ada kerusakan pada kabel, atau hal-hal spesifik lainnya untuk memastikan solusi masalah. Kapan backward chaining ini cocok untuk digunakan? Backward chaining cocok untuk masalah di mana tujuannya jelas dan sistem perlu menemukan data atau informasi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya sistem konfigurasi atau perencanaan. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan ciri-ciri sistem pakar. Menurut Sutojo dan kawan-kawan, ciri-ciri sistem pakar adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu.
Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Ketiga, dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. Keempat, bekerja berdasarkan kaidah atau rule tertentu. Kelima, mudah dimodifikasi. Keenam, basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah. Ketujuh, keluarannya bersifat anjuran. Dan yang terakhir, sistem dapat mengaktifkan kaidah searah yang sesuai, dituntun oleh dialog dengan pengguna. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan penerapan sistem pakar di berbagai bidang. Di bidang apa saja sih sistem pakar diterapkan? Sistem pakar diterapkan di bidang apa? Yaitu di bidang kesehatan, seperti diagnosa penyakit, misalnya Mason atau sistem pakar untuk infeksi bakteri. Terus di bidang pertanian juga. Bidang pertanian seperti identifikasi hama dan penyakit tanaman, teknik memelihara. Terus ada juga di bidang otomotif seperti teknik pemeliharaan mesin. Terus di bidang kelistrikan juga elektro, perancangan sistem listrik. Terus ada juga di penerapan sistem pakar di bidang ekonomi dan bisnis, analisis kelayakan investasi, manajemen keuangan. Terus di bidang pendidikan seperti sistem bimbingan belajar cerdas. Terus ada juga di bidang hukum, penelusuran peraturan hukum yang relevan. Terus di sini ada pengembangan sistem pakar. Pengembangan sistem pakar adalah proses perancangan membangun dan mengimplementasikan sistem berbasis kecerdasan buatan yang dapat meniru proses. Mengambil keputusan seorang pakar dalam suatu bidang tertentu. Tujuan pengembangan ini adalah membantu penggunaan non-ahli mengambil keputusan, mendigitalisasi pengetahuan pakar agar bisa digunakan kapan saja, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam memecah masalah. Di sini tahapan pengembangan sistem pakar. Pengembangan sistem pakar secara umum mulai 6 tahap. Yang pertama ada identifikasi masalah, menentukan sekarang ruang lingkup sistem, menentukan siapa pakar yang akan dijadikan sumber pengetahuan, terus menentukan kebutuhan pengguna atau end user, contohnya diagnosa penyakit tanaman padi, diagnosa kerusakan sepeda motor, rekomendasi jurusan kuliah. Nah, yang kedua akuisisi pengetahuan, atau mengumpulkan pengetahuan dari pakar melalui wawancara langsung, observasi, studi literatur. Pengetahuan dikumpulkan dalam bentuk fakta, aturan, dan pengalaman pakar. Yang ketiga ada representasi pengetahuan, menyusun pengetahuan ke dalam format yang dapat diproses oleh mesin inferensi. Metode umum, aturan produksi, pohon keputusan, atau struktur objek dan atribut, logika proporsional. Contoh aturan produksi, Japa, salin, edit, if demam, and nyeri sendi, dan kemungkinan demam berdarah. Yang keempat, perancangan dan pengembangan sistem. Perancang komponen sistem, basis pengetahuan, mesin inferensi, antar muka pengguna, basis fakta, memilih metode inferensi. Contoh. Yang kelima, implementasi, membangun sistem menggunakan bahasa atau tools tertentu. Tools yang terpopuler, tools bahasa keterangan, klip bahasa khusus untuk sistem pakar, prolog logika deklaratif, Python tambah eksperta ringan dan fleksibel. Yang terakhir yaitu yang nomor 6, pengujian dan evaluasi, melakukan uji coba sistem terhadap skenario nyata, evaluasi hasil sistem dengan pakar.
validasi apakah sistem sudah memberikan output yang benar dan bermanfaat. Nah, itu pengembangan dari sebuah sistem pakar. Di sini lanjut kesimpulannya. Sistem pakar merupakan program komputer yang dirancang untuk menentukan kemampuan seseorang pakar dalam memecah masalah bidang tertentu. Tujuan utamanya adalah membantu pengguna dalam mengambil keputusan dengan memberikan saran atau solusi yang relevan berdasarkan pengetahuan yang telah ditanamkan dalam sistem. Komponen utama dalam sistem pakar meliputi basis pengetahuan yang berisi informasi dan aturan, mesin interaksi sebagai otak pemrosesan untuk menyimpulkan solusi, serta antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi antara sistem dan pengguna. Sistem pakar telah diterapkan di berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, teknik, keuangan, dan pendidikan, karena kemampuannya dalam memberikan solusi secara cepat, konsisten. Kelebihan sistem pakar antara lain dapat bekerja tanpa lelah, memberikan hasil yang konsisten, serta menjembatani akses keahlian yang mungkin sulit ditemukan. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Karena dimulai maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Well, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.